Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 akan membawakan materi mengenai konsolidasi pemilikan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nimade Dewi Febrianti dengan NIM 1817051197. Kemudian rekan saya, atas nama Ana Agung Ayu Gita Loka Surya Pramesti dengan NIM 1817051185. Kemudian rekan saya Nikade Pradnya Widyarini dengan NIM 1817051191. Kemudian atas nama Gusti Agung Krisna Yoga Mahaputra dengan NIM 1817051193. Kemudian rekan saya yang selanjutnya atas nama Komang Dewana Adiyoga dengan NIM 1817051218. Kemudian, adapun beberapa submateri yang akan kami bawakan. Yang pertama, konsolidasi pemilikan tidak langsung dan saling memiliki. Yang kedua, definisi pemilikan tidak langsung. Yang ketiga, saling memiliki saham. Yang keempat, jurnal eliminasi. Dan yang kelima, kertas kerja konsolidasi. Langsung saja kita menuju ke submateri yang pertama, yaitu kepemilikan tidak langsung dan saling memiliki. Kepemilikan tidak langsung merupakan suatu investasi yang memungkinkan investor untuk melakukan kontrol atau mempengaruhi perusahaan lain secara signifikan, tidak melalui kepemilikan langsung, melainkan melalui anak perusahaan. Kemudian, struktur indirect holding atau kepemilikan tidak langsung terdapat dua macam. Yang pertama yaitu struktur induk anak cucu. Dapat dilihat pada slide. P secara langsung memiliki 70% perusahaan A. Dan P secara tidak langsung memiliki 56% perusahaan B. 56% tersebut didapat dari 70% dikalikan dengan 80%. Hak minoritas memiliki 30% perusahaan A. Hak minoritas memiliki 44% dari perusahaan B. 44% tersebut didapat dari 30% dikalikan dengan 80% ditambah dengan 20%. Kemudian diperlukan konsolidasi antara A, P, dan B. Kemudian jenis yang kedua yaitu struktur afiliasi terkoneksi atau afiliasi terkait. Dapat dilihat pada slide. P secara langsung memiliki 60% kepemilikan perusahaan A. P secara langsung memiliki 40% perusahaan B. P secara tidak langsung memiliki 18% perusahaan B. 18% tersebut didapat dari 60% dikalikan dengan 30%. Total kepemilikan atas perusahaan B yaitu 58%. 58% tersebut didapat dari 40% ditambah dengan 18%. Hak minoritas memiliki 40% dari perusahaan A. Hak minoritas memiliki 42% dari saham perusahaan B. 42% tersebut didapat dari 30% ditambah dengan 40% dikalikan dengan 60%. Kemudian diperlukan konsolidasi antara P, A, dan B. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk submateri selanjutnya disampaikan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai penyaji kedua, saya akan membawakan dua materi, yaitu materi yang pertama saling memiliki saham atau mutual holding, dan yang kedua definisi mengenai kepemilikan tidak langsung. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu saling memiliki atau mutual holding. Apabila perusahaan afiliasi memiliki kepentingan kepemilikan satu sama lain, terjadi situasi mutual holding. Saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak
tidak beredar jika dilihat dari sudut pandang konsolidasi dan tidak boleh dilaporkan sebagai saham yang beredar dalam neraca. Sebagai contoh, perusahaan PACE memiliki 90% kepemilikan dalam perusahaan SALT dan sebaliknya, SALT memiliki 10% kepemilikan dalam PACE. Maka 10% kepemilikan yang dipunyai SALT bukan merupakan saham yang beredar untuk tujuan konsolidasi dan 90% kepemilikan yang dimiliki oleh PACE dalam SALT. Adapun struktur mutual holding ada dua jenis, yaitu yang pertama ada saham induk dimiliki oleh anak perusahaan dan yang kedua saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lain. Di mana saham induk dimiliki oleh anak perusahaan ini jika dilihat dari sudut pandang konsolidasi, saham induk yang dimiliki perusahaan anak tidak termasuk ke dalam saham yang beredar. Maka dari itu, dalam laporan konsolidasi, saham tersebut dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari stakeholder equity pada nilai biayanya. Kemudian yang kedua, saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lainnya. Untuk saham anak yang dimiliki oleh anak perusahaan lainnya tidak akan diperlakukan sebagai saham treasury. Investasi tersebut akan dieliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Baik, materi akan saya lanjutkan ke definisi kepemilikan tidak langsung. Kepemilikan tidak langsung itu adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengontrol atau mempengaruhi secara signifikan dalam melakukan suatu keputusan investasi. Struktur kepemilikan tidak langsung berbentuk dua jenis afiliasi, yaitu struktur induk anak cucu dan yang kedua ada struktur afiliasi terkoneksi. Kemudian yang selanjutnya ada poin penting yang perlu diperhatikan pada kepemilikan tidak langsung, yaitu yang pertama ada dari sudut pandang konsolidasi, tentukan berapa kepentingan pengendali dalam bentuk persen dan kepentingan non pengendalinya. Kemudian yang kedua ada menentukan berapa laba konsolidasi, berapa persen pengendali dikalikan dengan laba terpisah entitas anak atau cucu, dan yang terakhir tentukan hak laba non pengendali. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Presentasi kali ini akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai saling memiliki saham. Pada materi saling memiliki saham ini, terdapat dua jenis kepemilikan saham. Jenis yang pertama yaitu pemilikan saham pada perusahaan anak terjadi pada saat perusahaan anak didirikan. Jenis yang kedua, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi setelah perusahaan anak berjalan. Baik, langsung saja ke jenis pemilikan saham yang pertama, yaitu pemilikan saham pada perusahaan anak terjadi pada saat perusahaan anak didirikan. Hubungan afiliasi akan semakin kompleks jika antar perusahaan induk dan perusahaan anak terjadi saling memiliki saham. Perusahaan induk di satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak, dan di pihak lain perusahaan anak juga memiliki sebagian saham-saham perusahaan induk. Apabila hal ini terjadi, maka laba rugi atau kenaikan penurunan saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling kepemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Pada jenis saling memiliki saham yang pertama ini terdapat dua metode, yaitu metode harga perolehan dan metode equity. Jika mempergunakan metode harga perolehan, maka pengakuan periodik terhadap bagian laba rugi yang didapat anggota perusahaan afiliasi tidak diperlakukan baik pada buku perusahaan induk maupun pada buku-buku perusahaan anak. Namun, di dalam neraca yang dikonsolidasikan, khususnya dalam rangka menentukan hak-hak para pemegang saham minoritas, pengakuan atas bagian laba yang harus dibagi sebagai dividen oleh perusahaan induk harus dilakukan. Dikarenakan hal tersebut, pada metode ini bukanlah laba rugi periodik yang dipakai sebagai titik tolaknya, melainkan saldo laba yang ditahan pada tanggal neraca yang dipergunakan sebagai titik tolaknya. Sedangkan pada metode equity, pengakuan periodik terhadap laba rugi usaha yang
diperoleh perusahaan afiliasi diperlakukan pada buku-buku perusahaan yang mempunyai penyertaan modal. Dalam mempergunakan metode equity ini, diperlukan sebuah penentuan besarnya laba rugi terlebih dahulu pada masing-masing unit perusahaan sebelum pengakuan atas bagian laba yang diperhitungkan. Terdapatnya sebuah pengakuan terhadap bagian laba rugi periodik pada metode equity, neraca individual telah menentukan hak-hak pemilikan atas penyertaan modal masing-masing perusahaan sesuai dengan nilai buku hak pemegang sahamnya. Dikarenakan hal tersebut, jika dilakukannya sebuah penyusunan neraca konsolidasi, maka eliminasi terhadap hak-hak pemilikan masing-masing perusahaan didasarkan pada posisi investasi saham dan hak-hak pemegang saham pada tanggal neraca. Baik, selanjutnya lanjut ke jenis pemilikan saham yang kedua, yaitu pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi setelah perusahaan anak berjalan. Pembelian saham-saham antar perusahaan afiliasi yang mengakibatkan terjadinya saling pemilikan dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan afiliasi telah berjalan. Jika hal ini terjadi, maka pengakuan terhadap rugi dan atau kenaikan saldo laba yang ditahan atas saling memiliki atau mutual basis dilakukan hanya terbatas pada laba rugi yang diperoleh atau kenaikan saldo laba yang ditahan sejak adanya saling memiliki tersebut. Pada pemilikan saham-saham perusahaan anak yang terjadi setelah perusahaan anak berjalan, terdapat juga dua metode yang sama pada jenis pemilikan saham yang pertama, yaitu metode harga perolehan dan metode equity. Jika metode harga perolehan ini dipergunakan dalam sebuah pencatatan investasi, maka laba rugi sebuah usaha selama 2 tahun berturut-turut akan mempengaruhi terhadap rekening investasi. Sedangkan eliminasi hak-hak pemilikan masing-masing perusahaan dilakukan dengan bertitik pada hak-hak saldo hak pemegang saham pada saat terjadinya pemilikan saham. Sedangkan apabila metode equity dipakai, maka pengakuan terhadap laba rugi usaha perusahaan afiliasi dilakukan pada buku masing-masing perusahaan. Jadi, hak-hak pemilikan pada neraca individual selalu sesuai dengan hak-hak pemegang saham. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini digunakan dalam kertas kerja untuk menyesuaikan total saldo akun perusahaan yang dikonsolidasi. Ayat jurnal ini hanya muncul di kertas kerja dan tidak mempengaruhi pembukuan dari masing-masing perusahaan. Nah, ayat jurnal eliminasi ini digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menaikkan dan juga untuk menurunkan dari total saldo gabungan dari masing-masing akun, sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang akan tercermin dalam angka konsolidasi. Terdapat beberapa ayat jurnal eliminasi yang diperlukan pada akhir dari suatu periode, namun tidak diperlukan di akhir periode-periode berikutnya. Nah, beberapa dari ayat jurnal eliminasi ini diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi tiap laporan keuangan konsolidasi yang disusun untuk beberapa periode. Nah, jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak, seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, diperlukan dibuat ayat jurnal penyesuaian yang akan diposting ke dalam buku besar perusahaan induk dan juga perusahaan anak. Dalam mengeliminasi laba atau rugi perusahaan, atau laba rugi anak yang telah diakui dalam laporan laba rugi perusahaan induk, diperlukan jurnal eliminasi dalam kertas kerja, seperti pada slide berikut.
Nah, yang pertama yaitu untuk mengeliminasi dividen anak yang dicatat saat induk menerima dividen anak. Untuk jurnalnya yaitu pendapatan dari perusahaan anak di debit, kemudian dividen di debit, dan yang terakhir yaitu investasi pada perusahaan anak di kredit. Yang kedua yaitu untuk menyesuaikan pencatatan hak minoritas dalam laba dan dividen anak. Beberapa beban hak minoritas berada di debit, dividen di debit, dan hak minoritas di kredit. Yang selanjutnya yaitu untuk mengeliminasi akun resiprokal, yaitu dengan akun investasi pada perusahaan anak, pada neraca induk, dan akun ekuitas pada neraca anak dikalikan dengan persentase kepemilikan induk. Selanjutnya yaitu untuk mencatat nilai perolehan sama dengan nilai ekuitas. Nah, untuk dari jurnalnya yaitu modal saham anak di debit, kemudian tambahan modal di setor anak di debit, kemudian laba ditahan anak di debit, kemudian investasi pada perusahaan anak di kredit, hak minoritas di kredit. Selanjutnya yaitu untuk mencatat nilai perolehan lebih besar dari nilai ekuitas. Untuk jurnal eliminasi yaitu modal saham anak di debit, tambahan modal di setor anak di debit, laba ditahan anak di debit, alokasi kelebihan biaya karena nilai perolehan lebih besar daripada nilai ekuitas terdapat selisih akan dimasukkan ke dalam akun alokasi kelebihan biaya. Selanjutnya di kredit yaitu investasi pada perusahaan anak dan juga hak minoritas. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi ini adalah kertas kerja laporan keuangan gabungan entitas induk dan anak jika entitas anak lebih dari satu berdasarkan prosedur penyusunan yang disyaratkan. Jadi kertas kerja konsolidasi juga merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasikan tersebut adalah perusahaan tunggal. Di laporan laba rugi, laba ditahan dan neraca, serta arus kas konsolidasi disusun dalam satu kertas kerja, sedangkan kertas kerja laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan laporan laba rugi, laba ditahan, dan neraca konsolidasi. Jadi sini terdapat format kertas kerja konsolidasi. Kami mempunyai 4 kolom, yaitu nama akun, data neraca percobaan, ayat jurnal, eliminasi, dan konsolidasi. Pada data neraca percobaan memiliki 2 kolom, yaitu induk dan anak. Sedangkan ayat jurnal eliminasi memiliki 2 kolom, yaitu debit dan kredit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran bisa melalui kolom komentar. Terima kasih.